Halo semuanya, kali ini kita bakal bahas konsep fisika terkait induksi magnetik pada kawat lurus berarus gitu. Tapi sebelum ngebahas jauh terkait topik ini, kalian coba tonton video ini dulu aja deh. Jadi di sini tuh ada sebuah kawat yang kita aliri arus nih. Kemudian di bawahnya itu tuh ada jarum kompas. Ternyata ketika kawat tersebut kita aliri arus, yang terjadi apa? Yang terjadi jarum kompas tersebut dia tuh bergerak gitu. Nah, dari fenomena inilah nunjukin bahwa di sini di sekitaran kawat lurus berarus ini ada yang namanya medan magnet yang nyebabin si jarum kompasnya itu tuh bergerak. Oke, untuk lebih detailnya, yuk langsung aja kita bahas, yaitu induksi magnetik pada kawat lurus berarus. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih arti kata induksi? Induksi di konsep fisika merupakan suatu fenomena yang dibangkitkan dalam tanda kutip dari fenomena lainnya. Pada kasus ini, induksi magnetik pada kawat lurus berarus merupakan fenomena magnetik yang terjadi akibat adanya aliran arus listrik yang melewati kawat lurus tersebut gitu. Fenomena ini pertama kali ditemukan oleh Hans Christian Ørsted. Ilmuwan ini menyimpulkan bahwa di sekitaran kawat lurus berarus itu tuh ada fenomena magnetik yang arah medan magnetnya dia tuh melingkar gitu. Di mana si Ørsted ini menemukan suatu pola nih, bahwa pola yang terjadi adalah arah jempol kita itu tuh merupakan arah arus nih. Kemudian arah jari lainnya adalah arah medan magnet yang berbentuk lingkaran nih kayak gini nih. Oke, dari sinilah dikenal sebagai kaidah tangan kanan untuk menjelaskan induksi magnetik pada kawat lurus berarus. Berarti kalau seandainya nih kita punya suatu kawat yang kita aliri arus sebesar I di sini. Dia tuh arahnya ke atas. Maka sesuai dengan kaidah tangan kanan, medan magnetnya dia tuh bergerak kayak gini nih. Dimana pada bagian sebelah kanan dari kawat ini, arah medan magnet itu masuk. Kita simbolkan dengan X nih. Sedangkan pada bagian sebelah kiri dari kawat ini, arah medan magnet itu keluar bidang nih. Kita simbolkan dengan dot. Nah, kita pengen tahu nih, kira-kira bisa nggak sih kita ngitung berapakah medan magnet di titik P ini? Jawabannya adalah bisa, yaitu medan magnet di titik P, yaitu BP sama dengan mu0 dikalikan dengan I dibagi dengan 2pi dikalikan R. Di mana BP ini merupakan medan magnet di titik P, satuannya adalah Tesla. Kemudian mu0 merupakan permeabilitas ruang vakum, nilainya adalah 4pi dikali 10 pangkat minus 7 Weber per ampere meter. Dan I merupakan kuat arus listrik ya, satuannya ampere. Serta R merupakan radius di titik P, satuannya adalah meter nih. Nah, dari formula inilah kita bisa tahu nih, seberapa besar sih medan magnet pada titik P tersebut. Untuk lebih jelasnya, yuk kita bahas satu soal. Perhatikan gambar di bawah ini. Pertanyaannya adalah, berapakah total medan magnet pada titik P? Oke, titik P ini ya. Menarik sih ini. Jadi diketahui bahwa kuat arus untuk kawat pertama nilainya adalah 1 ampere. Kemudian radiusnya dari kawat pertama ke titik P adalah 4 cm. Atau setara dengan 4 dikali 10 pangkat minus 2 meter ya. Kemudian untuk radius kawat kedua terhadap titik P adalah berapa nih? Yaitu D dikurangi dengan 4 cm. D-nya kan bernilai 10 ya. Berarti 10 kurangi 4 ya 6 cm nih. Atau setara dengan 6 dikali 10 pangkat minus 2 meter. Dan I2-nya adalah 2 ampere. Yang ditanya yaitu berapa sih total medan magnet di titik P yang kita simbolkan dengan sigma BP. Oke. Jadi buat ngejawabnya pertama-tama adalah kita tentukan dulu nih arah induksi medan magnet akibat kawat 1 dan kawat 2 terhadap titik P-nya nih. Jadi kalau kita gambarin berdasarkan kaidah tangan kanan, arah medan magnet untuk kawat pertama kurang lebih itu gambarannya kayak gini nih. Nah di sini di titik P ini arah medannya kemana? Arah medannya itu masuk ya. Kita simbolkan dengan BP1 nih. Arahnya masuk bidang. Kemudian untuk medan magnet akibat kawat kedua di titik P gambarannya kayak gini nih. Nah karena dia di sebelah kiri kawat ini, maka yang terjadi apa? Yang terjadi adalah
BP2 itu tuh arahnya keluar bidang. Kalau arah medannya berlawanan, kita bisa tuliskan nih arah yang berbeda, yaitu positif dan negatif. Berarti total medan magnet di titik P yaitu sigma BP sama dengan BP1 dikurangi dengan BP2 kan? Kalau kita uraikan yaitu mu0 dikali I1 dibagi dengan 2PR1 dikurangi mu0 dikali I2 dibagi dengan 2PR2 nih. Nilai yang sama kita bisa kelompokkan, yaitu mu0 dibagi dengan 2pi kurung buka I1 dibagi R1 dikurangi I2 dibagi dengan R2. Kalau kita masukkan nilainya, maka diperoleh yaitu 4pi dikali 10 pangkat minus 7 dibagi dengan 2pi kurung buka 1 dibagi dengan 4 dikali 10 pangkat minus 2 dikurangi dengan 2 dibagi 6 dikali 10 pangkat minus 2 nih. 4pi kita bisa coret ya, nilainya 2 nih. Kemudian 2 sama 6 kita perkecil menjadi yaitu berapa? 2 dikali 10 pangkat minus 7 dibagi dengan 10 pangkat minus 2-nya kita keluarkan nih. Menjadi ya kayak gini. Kurung buka 1/4 dikurangi dengan 1/3. Sama dengan yaitu 2 dikali 10 pangkat minus 7 dikalikan dengan 10 pangkat 2. Kurung buka, penyebutnya kita samakan ya. Sehingga diperoleh yaitu 3 dikurangi 4 dibagi dengan 12. Nilainya adalah berapa? Yaitu 2 dikali 10 pangkat minus 5 dikalikan dengan minus 1/12. Nilainya untuk sigma BP-nya adalah minus 1,67 dikalikan dengan 10 pangkat minus 6 Tesla gitu. Artinya resultan medan magnet di titik P arahnya keluar bidang ya. Karena dia bernilai minus gitu. Oke, jadi kurang lebih itu ya pembahasan induksi magnetik pada kawat lurus berarus gitu. Mungkin cukup sekian dulu ya pembahasan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Dadah!